Mulai kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfiana Silva Hasibuan, Anissa Sadelina, dan Nesya Handayani akan mempresentasikan tentang model-model pemberdayaan masyarakat. Pada materi pertama akan dibacakan oleh Alfiana Silva Hasibuan. Kepada Alfiana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu model-model pemberdayaan masyarakat. Nah, model pemberdayaan masyarakat ini merupakan pendekatan atau metode yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam memecahkan suatu masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Nah, ada beberapa pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan. Di antaranya itu model top-down. Jadi model top-down ini menekankan pada peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan bantuan dan sumber daya kepada masyarakat. Yang kedua, model bottom-up. Model bottom-up ini menekankan pada peran masyarakat menentukan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Kemudian selanjutnya, itu model integratif. Jadi model ini menggabungkan pendekatan antara top down dan bottom up dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Model yang ketiga, model kolaboratif. Jadi model kolaboratif ini merupakan model yang melibatkan partisipasi dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor wisata. Kemudian yang terakhir, model aksi komunitas. Jadi model ini menekankan pada peran masyarakat dalam mengambil tindakan langsung untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selanjutnya. Nah, ada beberapa model-model lainnya dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu model pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi model pemberdayaan masyarakat lokal ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan partisipasi masyarakat setempat dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan di wilayah mereka. Untuk tujuan spesifiknya itu yang pertama untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, penguatan organisasi lokal agar dapat berperan aktif dan memperjuangkan kepentingan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, baik dalam bentuk finansial, teknologi, maupun sumber daya manusia. Kemudian yang kelima itu mendorong terbentuknya kemitraan dan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya. Nah, adapun manfaat dari pemberdayaan masyarakat lokal ini yang pertama itu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Yang kedua untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan. Yang kelima untuk meningkatkan keberlanjutan program pembangunan di wilayah tersebut. Dan yang keenam untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfiana Silva Hasibuan terhadap paparan materinya. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang kedua yaitu adanya perencanaan sosial. Model perencanaan sosial adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan program sosial.
Model ini meliputi serangkaian tahap yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan berbagai stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan. Beberapa tahapan dalam model perencanaan sosial antara lain, yang pertama adanya identifikasi masalah sosial. Pada identifikasi masalah sosial ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah sosial yang perlu diatasi atau dipecahkan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kajian dan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti data statistik, wawancara, dan observasi langsung. Yang B, analisis kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan masalah sosial yang telah diidentifikasi. Analisis ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga proses yang dikembangkan dapat lebih relevan dan lebih efektif. Yang ketiga adanya penentuan tujuan dan sasaran. Tahap ini dilakukan dengan menetapkan tujuan sasaran yang jelas dari program sosial yang dikembangkan. Selanjutnya ada pengembangan program. Pada pengembangan program ini dilakukan dengan merancang program sosial yang telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ada implementasi program. Pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakan program sosial yang telah dirancang dan telah disepakati. Implementasi program harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, sehingga program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi program. Pada tahap ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil program sosial yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dari model perencanaan sosial ini adalah untuk mengembangkan program sosial yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi mereka. Beberapa tujuan lainnya yang pertama yaitu menjalin hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan program sosial. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan program sosial, sehingga program yang dikembangkan lebih relevan dan efektif. Yang ketiga, menentukan tujuan dan sasaran yang jelas dari program sosial yang akan dikembangkan, sehingga dapat diukur dan dinilai secara objektif. Yang keempat, merancang program sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai stakeholder terkait. Yang kelima, melaksanakan program sosial secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, sehingga program dapat berjalan efektif dan efisien. Yang keenam, mengevaluasi program sosial yang telah dilaksanakan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Dengan adanya tujuan model perencanaan sosial yang jelas dan terstruktur, diharapkan program sosial yang dikembangkan dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi mereka. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Sadelina. Kepada Anissa Sadelina dipersilahkan. Baiklah, yang berikutnya yang C, aksi sosial. Model aksi sosial adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial dan memperbaiki kondisi masyarakat yang kurang baik melalui tindakan-tindakan yang konkret dan strategis. Dalam model aksi sosial, individu atau kelompok mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan di lingkungan mereka. Beberapa tujuan dari model aksi sosial antara lain yang A, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu sosial tertentu dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam perubahan. Yang B, memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di lingkungan sekitar. Yang C, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan sosial dan memberikan mereka peran aktif dalam memperbaiki kondisi mereka. Yang D, mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kondisi mereka dan membawa perubahan yang berkelanjutan. Yang E, mendorong kerjasama antara individu atau kelompok di dalam lingkungan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang F,
menunjukkan bahwa tindakan kecil mempengaruhi perubahan yang lebih besar dan membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat. Yang berikutnya, manfaat model aksi sosial. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan sosial di sekitar mereka. Hal ini dapat memberikan rasa memiliki dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas dan saling ketergantungan di antara individu dan kelompok dalam lingkungan, sehingga mendorong kerjasama dan kolaborasi dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial tertentu dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana memperbaiki kondisi yang ada. Yang keempat, memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan individu dalam memecahkan masalah sosial, termasuk keterampilan kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Yang kelima, menghasilkan perubahan yang berarti dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti perbaikan lingkungan, meningkatkan akses pada sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, memberikan inspirasi bagi masyarakat lain untuk mengambil tindakan yang sama dalam memperbaiki kondisi sosial di lingkungan mereka. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Anissa Sadelina dan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.